ada video yang baru aja beredar. Itu ada eskavator yang lagi ngeruk waduk fluid di Jakarta Utara. Yang dikeruk eceng gondok. Kayaknya mungkin itu lagi panen eceng gondok. Pak Anies memang baik hati. Dia yang memelihara eceng gondok di waduk fluid. Pak Heru yang sekarang panen dikerukin. Kayaknya tapi bukan cuma eceng gondok doang. Ada sampah, ada apa yang juga dikerukin agar Jakarta nggak kebanjiran lagi. Mungkin pikiran Pak Heru seperti itu. Pak Anies karena suka dengan hijau-hijau, jadinya eceng gondok di waduk fluid dibiarkan saja. Karena kalau dikeruk ya hijau-hijaunya hilang. Tapi ada yang protes, katanya suka sama yang hijau-hijau. Tapi pohon di Monas pernah ditebangin ketika mau dilakukan revitalisasi Monas. Sekitar 200 lebih pohon ditebang di Monas dan kemudian ya resikonya Monas jadi lebih gersang sih. Dulu banyak yang protes ketika Monas pingin direvitalisasi dan akhirnya nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Karena ini dia, kucuk-kucuk mau ngebongkar-bongkar Monas. Padahal wilayah Monas itu di situ bukan cuma wewenang Gubernur Jakarta, ada wewenang Seknek, ada wewenang BUMN di situ, ada wewenang misalnya lembaga kebudayaan yang memang mengayomi karena Monas juga sebagai museum. Nah, Pak Heru Budi Hartono sebagai gubernur pengganti Anies Baswedan di Jakarta itu kembali lagi mau menyelesaikan PR Pak Anies Baswedan. Dia datangi Erick Thohir untuk ngobrolin kira-kira Monas ini penting direvitalisasi agar kembali hijau, agar kembali berseri, tidak muram seperti sebelumnya. Aneh sih, lo bayangin 2019 direvitalisasi ternyata gagal. Gua nggak tahu kenapa gagal, padahal revital. Vital berarti kan dibuat lebih vital. Nah, problem-problem vital kayak gini juga membutuhkan konsentrasi yang total. Kalau konsentrasinya cuma sekedar pencitraan, ya nggak jalan-jalan programnya. Nah, revitalisasi lagi akan dilakukan di Monas agar Monas lebih hijau, agar Monas menjadi hutan kota dan kita bisa melihat Jakarta jadi hilang atau jadi berkurang polusinya. Ada lagi PR yang menurut gua agak berat PR-nya yang harus diselesaikan oleh gubernur baru Jakarta yang ditinggalin atau menjadi problem atau sampah yang ditinggalkan oleh gubernur lama. Apa yang paling berat? Formula E. Lo tahu nggak? Formula E itu kerjasamanya antara Pemda, gue nggak tahu Pemda atau Jakpro ya. Itu nggak cuma satu periode balapan atau sekali event balapan. Kerjasamanya udah dibayarkan komitmen fee-nya untuk beberapa tahun balapan. Kalau nggak salah keluar 560 miliar. Ini yang sekarang lagi ditelaah KPK. Kan ketika periodisasinya Anies Baswedan baru dilakukan atau dilaksanakan satu kali. Kan pada periodenya Anies Baswedan baru dilaksanakan satu kali. Sementara yang udah dibayar tuh beberapa tahun ke depan. Mau tidak mau sebagai gubernur Jakarta yang baru dia harus nanggung beban itu tuh. Melaksanakan Formula E karena udah terlanjur dibayar. Lo bayangin kebijakan yang diambil. Dia keluarin duit untuk ditanggung bebannya gubernur lama, gubernur yang baru, gubernur penggantinya. Ini kan nggak gampang. Pertama Formula E sampai sekarang nggak ada hitung-hitungan untung ruginya. Katanya untung sekian, mana? Auditnya mana? Keuntungannya mana? Kan nggak jelas. Duit ratusan miliar udah kebuang-buang. Tapi dampak bagi ekonomi Jakartanya mana? Kan gak jelas.
Tentu sebagai orang yang rasional, Pak Heru tidak mau dong duit Jakarta kebuang-buang begitu saja seperti Anies membuang-buang duit di Formula E misalnya. Kalau dia nggak mau laksanakan, lalu gimana komitmen fee yang udah dibayarkan, yang udah terlanjur keluar secara ceroboh, yang udah dikeluarkan bahkan di luar masa kepemimpinannya. Ini problem serius. Apalagi Formula E sekarang terus-menerus dilacak oleh KPK. KPK berkali-kali menyatakan bahwa mereka masih terus mengusut kasus Formula E karena ada potensi pelanggaran, ada potensi pidana, ada potensi korupsi di situ. Sama seperti yang dikatakan Prof. Romli Atmasasmita sebagai orang yang ngerti tentang hukum, dia bilang Anies tuh sebentar lagi juga pakai rompi orange. Rompi orange maksudnya bukan rompi PKS, tapi rompi KPK karena kebetulan warnanya sama. Mungkin karena PKS cinta sama KPK. Nah, kata Prof. Romli gitu. Kenapa? Karena jelas ada tindak pidana atau ada potensi tindak pidana ketika Formula E itu dijalankan. Mungkin ada maladministratif, mungkin ada pihak lain yang diuntungkan yang kemudian ngeruk dari duit negara. Mungkin saja ketika dibayarkan itu perangkat hukumnya atau perangkat undang-undangnya, perangkat perdanya atau apapun lah ya, itu belum ada. Kabarnya begitu. Jadi dibayarin duluan baru dibuatkan payung hukumnya. Ini jelas maladministratif dan bisa saja berpotensi menjadi pidana. Wajar kalau kemudian orang-orang memandang bahwa percepatan pencapresan Pak Anies Baswedan itu sebetulnya juga untuk menghindari cawi-cawi KPK. Kalau KPK misalnya mau memeriksa, loh yang diperiksa adalah capres, ini adalah pemeriksaan politis. Masa capres mau dijegal oleh KPK? Padahal kasus ini sudah lama ditelaah. Mau capres atau bukan, kasus ini kasus yang ditelaah oleh KPK. Kalau kemungkinan pidananya ada dan terbukti, ya mestinya pertimbangan-pertimbangan politik seperti itu tidak mengganggu pertimbangan-pertimbangan hukum dong. Iya kan? Mestinya kalau alat buktinya lengkap, kasusnya clear, maka itu harus terus dilacak. Toh kita nggak mau nanti punya capres yang dekat-dekat sama perilaku korup kan. Bahaya buat bangsa ini ke depan. Itu yang terjadi. Kalau kita melihat problem di Jakarta, kayaknya memang beban Pak Heru Budi Hartono itu nggak sedikit loh. Dia harus menyelesaikan PR-PR yang tidak dikerjakan oleh pejabat sebelumnya. Mungkin dia sekarang lagi sibuk bagaimana mengeruk kali di Jakarta yang sampahnya dibiarkan seperti mengendap dan kemudian pada akhirnya membuat Jakarta banjir. Mungkin sekarang dia nangis, pusing ngeliatin jalan-jalan di Jakarta yang dilobangin dengan nama sumur resapan dan sama sekali nggak efektif untuk mengurangi banjir. Mungkin dia juga sedih ngeliat tim yang sekarang jadi hutan beton, yang seniman-seniman saja nggak betah ngeliatnya di situ. Dan seniman-seniman tim setahu gue berkali-kali protes tentang perombakan tim karena mereka nggak nyaman lagi. Mungkin Pak Heru juga mulai membenahi keluhan-keluhan warga Jakarta. Dia sekarang membuka meja di Balai Kota selama 5 tahun warga Jakarta yang tidak bisa menyampaikan aspirasi dan keluhannya terpendam 5 tahun sekarang mulai dibuka lagi. Lo bayangin PR yang banyak itu. Sementara orang yang ninggalin PR atau orang yang gak ngerjain PR kemarin itu mau melenggang jadi capres dan percaya diri bahwa dia itu punya prestasi.
Gue juga bingung prestasi apa. Bangunan yang dibangun ya paling kan cuma itu, JIS itu, Jakarta International Stadium. Dan ketika dia kampanye dulu, dia sempat menyindir Pak Ahok. Kalau cuma bangun benda-benda mati, Firaun juga bisa. Sekarang dia cuma bangun ya itu, JIS, revitalisasi tim, nggak banyak monumen atau bangunan yang dihasilkan selama 5 tahun. Bahkan sama Firaun yang membangun benda-benda mati itu juga kalah. Apalagi kalau bicara soal pembangunan manusia. Selama 5 tahun Jakarta malah meningkat loh angka kemiskinannya. Meningkat maksudnya ada sebagian orang yang jadi lebih miskin. Ada juga data yang menyebutkan angka putus sekolah di Jakarta paling tinggi prosentasenya dibanding dengan daerah-daerah lain. Untuk kota sekelas Jakarta ini menyedihkan. Dan sekarang menjadi PR-nya Pak Heru. Bisa nggak dia 2 tahun menuntaskan semua janji dan program gubernur sebelumnya? Gue nggak yakin sih, karena janji kampanye kayak OKOC, rumah DP 0%, naturalisasi kali, semuanya hayalan, bullshit. Nggak ada yang realistis untuk diwujudkan. Sekarang kesempatan Pak Heru untuk menyatakan bahwa semua ini adalah bullshit, cuma omongan besar saja. Gue Eko Kuntadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.